Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mata kuliah Martikulasi Al-Quran, Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah kita, di mana pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan yang lalu terkait tentang hukum bacaan mad untuk part 2 atau sesi yang kedua. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pembahasan hukum bacaan mad atau bacaan yang dipanjangkan, di pertemuan yang lalu kita sudah membagi secara umum bahwa mad itu dilihat dari sudut pandang durasi waktunya atau panjangnya, itu dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama adalah 2 ketukan, yang kedua adalah 5 ketukan, yang ketiga adalah 6 ketukan. Di mana hitungan dari 2 ketukan itu bahasa lainnya adalah 1 alif. Sehingga seandainya 5 ketukan adalah 2,5 alif. Atau seandainya 6 ketukan, maka bahasa lainnya panjangnya adalah 3 alif. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas tentang hukum bacaan mad yang masuk kategori 2 ketukan. Mad tobi'i, mad iwad, mad tamkin, mad badal, dan mad silah qasirah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hukum bacaan mad yang masuk dalam kategori 5 ketukan dan 6 ketukan. Nah, apa saja mad yang masuk di dalam 5 ketukan dan 6 ketukan? Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita akan memulainya di pembahasan yang pertama, di mana pembahasan yang pertama ini kita akan isi dengan mad yang masuk dalam kategori 5 ketukan atau 2,5 alif. Di sini hanya ada 2 saja secara umum, yaitu mad wajib muttasil sama mad jaiz munfasil. Nah, apa yang dimaksud dengan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, dan bagaimana terjadinya mad tersebut sehingga dia dibaca 5 ketukan atau 2,5 alif? Maka mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang mad yang pertama, yaitu mad tobi'i yang masuk dalam kategori bacaan yang panjangnya 2 ketukan atau 1 alif. Ini adalah mad dasar. Arti mad dasar itu nanti semua mad-mad yang panjangnya 2 ketukan mengikuti modelnya mad tobi'i, cara membacanya. Kemudian yang panjangnya 5 ketukan itu artinya 2 kali lebih sedikit dari mad tobi'i, dan mad yang panjangnya 6 ketukan berarti 3 kali cara membaca mad tobi'i. Nah, kapan bacaan itu dikatakan sebagai mad tobi'i? Ada 3 hal. Yang pertama, apabila ada alif yang terletak sesudah fathah, atau ya sukun yang terletak sesudah kasrah, atau waw atau wawu, ya kalau kita ngomongnya wawu tapi hurufnya waw, terletak sesudah dhammah. Apabila 3 hal tersebut terjadi, maka bacaannya disebut dengan bacaan mad tobi'i. Cara membacanya dibaca sepanjang 2 ketukan atau 1 alif. Contohnya adalah seperti halnya di bawah itu. Qulu fiha ma fiha. Nah, bacaan mad tobi'i itu harus dibaca sama 2 ketukannya. Misalnya ketika Anda membaca
Kulu. Maka ketika ku dan lu itu sama. Fiha, fi dan ha bacanya sama. Ma fiha, maka ma dan fi dan ha harus dibaca sama. Sama-sama dua ketukannya. Tidak boleh seperti ini. Misalnya kita ingin melakukan kulu, oh itu tidak boleh. Atau kulu, nah itu tidak boleh. Karena dia harus dibaca sama. Fiha atau fiha, nah tidak boleh. Ma fiha atau ma fiha, nah tidak boleh. Harus sama. Kulu fiha ma fiha. Kalau kita di dalam Al-Quran ada wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bacaan ini sama ja harus sama. Inni ja'ilun. Nah, tidak boleh. Inni ja'ilun. Oh, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ketika matobi dini itu dibaca panjang, sebab ketika matobi ja dibaca pendek. Inni ja'ilun fil. Nah, itu salah. Salah juga seperti ini. Inni ja'ilun. Nah, itu salah. Yang benar gimana? Inni ja'ilun. Nah, itu sama-sama dua ketukan. Fil ardi khalifah. Nah, seperti itu. Mad wajib muttasil. Apa yang dimaksud dengan mad wajib muttasil? Di dalam slide ini secara sederhana diterangkan bahwa maksud dari kata mad adalah panjang. Dan dari kata wajib maksudnya adalah harus atau wajib. Kemudian muttasil adalah bersambung. Maksud dari bersambung ini, kata tersebut tidak bisa dipisah. Ya, karena kata dalam bahasa Arab artinya kalimah. Kalimah, ya. Sedangkan kalimah di dalam bahasa Indonesia namanya kata. Contohnya, berjalan. Berjalan itu di dalam bahasa Indonesia namanya kata. Kata kerja. Tetapi di dalam bahasa Arab, berjalan itu adalah kalimah. Kalimah fi'il. Jadi berjalan adalah kata, dalam bahasa Arabnya adalah kalimah fi'il. Begitu juga dengan datang. Datang itu dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja. Dalam bahasa Arab, ja'a. Ja'a itu adalah kalimah fi'il atau kata kerja. Nah, apabila ada mad tabi'i dengan huruf hamzah, nah, dalam satu kalimat biasanya diberi tanda seperti ini, ya. Apabila ada mad tabi'i, mohon maaf, bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat atau satu kata, maka hukum bacaannya disebut mad wajib muttasil yang wajib dibaca 5 ketukan atau 2,5 alif. Di dalam Al-Quran diberi tanda seperti, ya ini gelombang nih. Contohnya adalah ja'a, waro'a, sawaun. Ja itu adalah mad tabi'i. Karena ada hamzah setelahnya, maka dia sebut mad wajib muttasil. Muttasilnya di mana? Karena dia satu kalimah atau satu kata. Datang artinya ja'a, datang. Datang itu tidak bisa dipisah. Dipisah tang tidak bisa. Waro'a. Waro'a
Ro itu mad tabi'i, fathah ketemu hamzah. Kemudian ketemu hamzah lagi, maka menjadi mad wajib muttasil. Kenapa dinamakan muttasil? Karena waro'a itu satu kalimat atau satu kata. Artinya di belakang. Kemudian sawaun. Sawaun. Sawaun ini juga satu kalimat atau satu kata. Ia mad tabi'i bertemu hamzah, maka dibaca wajib muttasil. Kita coba contoh di dalam surat An-Nasr, ya, pertolongan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di dalam surat An-Nasr ini kita akan menemukan satu saja contoh bacaan mad wajib muttasil, yaitu di kalimat jaa. Kenapa jaa mad wajib muttasil? Karena jaa adalah tabi'i, ya mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Ya mad tabi'i jaa. Adapun yang lainnya di sini kebanyakan adalah mad tabi'i atau mad yang panjangnya semisal mad tabi'i. Sehingga cara membacanya adik-adik atau kawan-kawan semuanya itu harus sama. Yang dua ketukan semuanya dibaca dua ketukan. Berapa durasinya ketika awal kita membaca yang dua ketukan awal tadi, maka di tengah, di belakang juga disamakan. Contohnya seperti ini. Idza jaa, ketika baca idza, maka ketika wa ra'aitan nasa, nah seperti itu, hanya sama hanya nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi panjangnya iza, na, lu, fi, di, la, wa, ja itu sama. Tidak boleh di sini panjang, di iza panjang, kemudian di fi pendek. Atau di fi ini panjang sekali, panjang banget maksudnya, kemudian tidaknya pendek. Begitu juga ketika kita menemukan mad silah qasirah. Di sini fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Seandainya kita waqaf innahu, ini kan hu, ini mad silah qasirah. Dibaca dua ketukan, masuk dalam kategori mad yang dua ketukan. Dan ketika membaca ka, ini kan mad tabi'i dua ketukan, maka hu dan ka durasi ketukannya sama. Innahu kana tawwaba. Semuanya seperti itu, kecuali di mad wajib muttasil jaa. Jadi panjangnya jaa, ja ini ya, panjangnya ja ini 2,5 dari panjang idza. Idza jaa, seperti. Kalau ini panjang idza jaa, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya atau berikutnya.
Mad selanjutnya yang masuk di dalam pembahasan kategori mad dibaca 5 ketukan atau 2,5 alif adalah mad jaiz mungfasil. Mad jaiz mungfasil adalah secara pengertian secara umum, jaiz artinya boleh, mungfasil artinya terpisah. Maksudnya terpisah, bukan satu kata atau satu kalimah. Ya, kapan terjadi mad jaiz mungfasil? Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah tetapi tidak dalam satu kata atau satu kalimah. Ya, kalau mad wajib mutasil itu sama bertemu dengan huruf hamzah tetapi dalam satu kata atau kalimah, maka mad jaiz mungfasil justru tidak dalam satu kata atau kalimah. Artinya ada dua kata yang bertemu atau dua kalimah yang bertemu. Contoh untuk mengetahui dari perbedaan mad wajib mutasil dengan mad jaiz mungfasil adalah sebagaimana berikut di bawah ini. Jika mad wajib mutasil, dia itu ya karena dalam satu kata atau satu kalimat, bisa dilihat di kolom yang kiri. Idza jaa, kata jaa sebagaimana diterangkan di awal tadi, dia satu kalimat atau satu kata, artinya datang, sehingga disebut mutasil. Adapun mungfasil itu adalah terjadinya pertemuan antara mad tabi'i dan hamzah setelahnya tidak satu kata atau satu kalimat, melainkan terdiri dari dua kata, yaitu kata bima dan kata unzila. Kata bima dan kata unzila, sehingga dia terpisah. Bima dengan apa, unzila yang diturunkan. Kalau jaa artinya datang. Kalau bima unzila dengan apa yang diturunkan, lebih dari satu kata, sehingga dikatakan mad jaiz mungfasil. Nah, hanya saja yang perlu digarisbawahi, terkadang ada orang memang yang membaca mad jaiz mungfasil tidak 5 ketukan sebagaimana membaca mad jaiz mad wajib mutasil, melainkan dibaca seperti mad tabi'i, mad sila, dan mad-mad yang 2 ketukan. Tetapi kita menggunakan yang 5 ketukan. Nah, sehingga karena adanya versi, ada yang menggunakan 5 ketukan, ada yang menggunakan 2 ketukan saja, maka dia tidak dikatakan mad wajib, jadi mad jaiz saja, boleh dibaca 5 ketukan. Nah, contohnya seperti ini. Alladzina yu'minuna bima unzila, dan seterusnya. Sama dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, begitu tadi penjelasan terkait tentang mad yang masuk dalam kategori yang dibaca 5 ketukan atau 2,5 alif. Penjelasannya tentu sangat sederhana dan singkat sekali, tetapi meski demikian semoga bisa difahami dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Nah, pada pertemuan yang lalu kita tidak sempat mengaji di dalam materi, maka pada kali ini kita akan mengaji, membaca Al-Quran di dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Maka adik-adik jangan lupa dibaca Al-Qur'annya, dibuka Al-Qur'annya, kemudian disimak apakah di dalam bacaan Pak Topo ada, yaitu bacaan mad jaiz atau mad wajib, dan bagaimana
cara memanjangkannya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Mat lainnya yang masuk dalam kategori dua ketukan atau dipanjangkan atau dibaca dua ketukan yang sama dengan mat tobi'i adalah mat iwad. Iwad itu artinya pengganti, mat panjang. Mat pengganti, cara mempanjangkannya sama dengan ketika kita membaca mat tobi'i. Kapan mat iwad terjadi? Mat iwad terjadi adalah apabila ada fathatain atau kita kenal dengan fathah tanwin, ya. Fathatain itu artinya dua fathah atau dikenal dengan fathah tanwin yang terletak pada waqaf atau akhir kalimat. Jadi dia persis seperti mat tobi'i. Tetapi yang membedakannya adalah karena terletak di akhir kalimat dan dia berharokat fathah tanwin, bukan fathah saja. Contohnya adalah tiga kata di bawah ini. Aliman. Harusnya seperti ini kalau kita belajar Iqra dulu. Mubinan, yasiran. Nah, tetapi karena kita sudah praktekkan di dalam membaca Al-Quran, maka harus kita baca sebagai mat iwad. Mat tobi'inya adalah li, tapi mat iwadnya adalah ma. Yang tengah mat tobi'i adalah bi, mat iwadnya adalah na. Yang terakhir si, mat iwadnya adalah ra. Karena sama-sama bacaan matnya sejajar, seperti tadi harus dibaca sama. Contohnya alima, tidak boleh dibaca alima, oh tidak boleh. Atau alima, tidak boleh. Harus alima, mubina, yasira, seperti itu. Nah, sangat mudah insyaallah. Patokannya adalah fathah tanwin yang terletak pada waqaf atau akhir kalimat. Adapun tugasnya untuk pertemuan kali ini adalah menulis dengan manual atau tulisan tangan 5 contoh dari masing-masing mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil berikut disertakan ayat berapa di surat apa. Kemudian difoto atau di PDF dan dikirimkan ke Google Classroom. Jika ada pertanyaan terkait tentang materi, silahkan diunggah di kolom komentar di YouTube kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.